Pada pertemuan sebelumnya, kita telah memahami bahwa jika kita melakukan penelitian korelasional, penelitian komparatif, atau penelitian eksperimen, maka statistik yang akan kita gunakan adalah statistik inferensial. Statistik inferensial itu dibagi menjadi dua, ada statistik parametrik dan ada statistik non-parametrik. Di mana ketika kita menggunakan statistik parametrik, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sampel penelitian harus diambil secara random. Lebih jelasnya mengenai teknik random bisa Anda dapatkan di mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian jenis datanya, data interval atau rasio. Dan yang berikutnya harus lolos uji asumsi klasik. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, uji asumsi klasik, kalau untuk penelitian korelasional, ada uji normalitas sebaran dan ada uji linearitas hubungan. Sedangkan untuk penelitian komparatif, ada namanya uji normalitas sebaran dan uji homogenitas. Apa itu penelitian korelasional? Penelitian korelasional itu adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat hubungan antara prokrastinasi akademik dengan kesejahteraan psikologis, itu berarti kita sedang melakukan penelitian korelasional. Penelitian korelasional biasanya diawali dengan kata korelasi atau kata hubungan. Nah, korelasi itu ada 2 jenis. Ada namanya korelasi positif dan ada namanya korelasi negatif. Korelasi positif artinya kenaikan skor pada variabel X akan diikuti dengan kenaikan skor pada variabel Y. Begitu juga sebaliknya, penurunan skor pada variabel X akan diikuti penurunan skor pada variabel Y. Sedangkan korelasi negatif berarti kenaikan skor pada variabel X akan diikuti dengan penurunan skor pada variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Penurunan skor pada variabel X akan diikuti kenaikan skor pada variabel Y. Contoh untuk penelitian korelasi yang sifatnya korelasi positif. Misalnya, hubungan motivasi berprestasi dengan prestasi akademik. Itu hubungannya positif. Artinya, kalau motivasinya tinggi, prestasinya akan tinggi. Nah, sekarang contoh yang korelasi negatif. Misal, hubungan antara kecerdasan emosi dengan perilaku agresif. Kalau kecerdasan emosinya tinggi, maka perilaku agresifnya menurun. Sebaliknya, kalau kecerdasan emosinya rendah, maka perilaku agresifnya tinggi. Itu namanya korelasi negatif. Penelitian korelasional itu ada yang melibatkan 2 variabel, ada yang melibatkan lebih dari 2 variabel. Jika penelitian korelasional itu melibatkan 2 variabel, contoh hubungan antara prokrastinasi akademik adalah variabel X dengan kesejahteraan psikologis adalah variabel
Y. Jadi ada dua variabel di sini. Maka jika memenuhi syarat untuk menggunakan statistik parametrik, syaratnya sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, maka kita bisa menggunakan korelasi product moment atau menggunakan analisis regresi sederhana. Tapi jika data yang kita analisis tidak memenuhi statistik parametrik, maka kita akan menggunakan korelasi Sperman-Rowe atau korelasi kendal tahu. Itu adalah pilihan teknik analisis yang dapat kita gunakan. Nah, jika penelitian korelasional yang akan kita lakukan itu lebih dari 2 variabel, bisa 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, atau 6 variabel atau lebih. Contoh, hubungan antara prokrastinasi akademik, ini variabel X pertama, dan prestasi belajar, variabel X kedua, dengan kesejahteraan psikologis, variabel Y. Jadi ada 3 variabel. Maka kita bisa menggunakan, kalau sudah memenuhi syarat untuk statistik parametrik, berarti sampel diambil menggunakan teknik random, datanya data interval. Data interval itu data yang diambil menggunakan skala psikologi atau tes psikologi. Kemudian datanya normal, kemudian datanya linear. Kita bisa menggunakan korelasi ganda atau menggunakan analisis regresi ganda. Tapi jika tidak memenuhi syarat parametrik, maka kita akan menggunakan statistik non-parametrik. Pilihannya ada 2, korelasi Sperman-Rowe dan korelasi kendal tahu. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mencontohkan bagaimana cara melakukan analisis data menggunakan korelasi Pearson atau sering disebut dengan korelasi product moment. Korelasi Pearson atau korelasi product moment, ingat, digunakan jika penelitian korelasional menggunakan 2 variabel. Dan ingat, telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan statistik parametrik. Kalau tidak memenuhi persyaratan parametrik, berarti menggunakan korelasi Sperman-Rowe atau korelasi kendal tahu. Contoh, seorang peneliti melakukan penelitian dengan judul hubungan antara motivasi dengan prestasi akademik. Setelah menyebarkan skala motivasi dan menyebarkan skala prestasi akademik, diperoleh data subjek yang terkait dengan skor motivasi dan skor prestasi akademik. Maka langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan data tersebut ke dalam lembar SPSS, lembar kerja SPSS, dan mulai melakukan analisis data. Langkah pertama, sebelum melakukan analisis data, kita perlu menyiapkan dulu lembar SPSS kita. Setelah kita buka lembar SPSS kita, ini saya ulang-ulang, di bagian variable view, itu silakan ditulis nama di kolom nama variabel motivasi dan variabel prestasi. Kemudian jangan lupa
pada bagian desimal itu harus 0. Kemudian pastikan pada bagian measure itu sudah scale pilihannya. Scale artinya data yang akan dianalisis adalah data interval. Langkah berikutnya, masukkan data motivasi dan data prestasi subjek penelitian. Yang dalam contoh ini saya menggunakan 10 subjek. Jadi tadi setelah subjek mengerjakan skala motivasi dan mengerjakan tes prestasi, memperoleh skor. Skornya ini yang kita masukkan di lembar SPSS pada bagian data dan nanti akan kita analisis. Langkah berikutnya, silakan klik Analyze, lalu pilih Correlated, korelasi, Correlated, lalu klik Bivariate. Klik Bivariate. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian masukkan motivasi dan prestasi belajar pada kolom variabel. Caranya tinggal diblok keduanya, kemudian diklik tanda panah ke arah sebelah kanan. Kemudian pastikan di bagian bawah correlation coefficient itu yang tercentang adalah Pearson. Dilihat di bagian bawah yang tercentang adalah Pearson. Kemudian test of significance yang tercentang adalah two-tail. Kemudian flag significant correlation juga tercentang. Nah, selanjutnya silakan klik OK untuk melihat hasilnya. Luaran atau hasil analisis korelasi product moment adalah seperti ini. Yang perlu diperhatikan, yang saya kasih tanda warna merah, kotak warna merah. Yang pertama adalah skor korelasi. Dalam contoh ini skor korelasinya 0,898. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah skor signifikansi. Dalam contoh ini signifikansinya sebesar 0,000. Ingat sebelum titik itu dibaca 0. Jadi kalau titik 0, jadi kalau titik 898 artinya 0,898. Anda bisa melihat skornya pada kolom motivasi maupun kolom prestasi belajar itu hasilnya sama ya, skornya sama. Nah, lalu bagaimana cara membacanya? Jika skor korelasinya itu positif, dalam contoh ini 0,898 berarti skor korelasinya positif. Artinya berarti arah hubungan atau arah korelasinya adalah korelasi positif. Tapi jika skor korelasinya negatif, maka arah hubungan atau arah korelasinya berarti korelasi negatif. Tadi di bagian sebelumnya sudah saya jelaskan apa yang dimaksud korelasi positif dan apa yang dimaksud dengan korelasi negatif. Sekarang cara melihat signifikansinya. Cara membacanya, jika signifikansinya itu lebih kecil, P kecil itu artinya signifikansi ya. Jika signifikansinya lebih kecil 0,05, maka ada hubungan. Tapi jika signifikansinya lebih besar 0,05, maka berarti tidak ada hubungan. Dalam contoh ini, karena signifikansinya 0,00,
maka dapat diartikan ada hubungan yang signifikan. Karena skor korelasinya positif 0,898 positif, maka dapat dikatakan ada hubungan positif yang signifikan. Ada hubungan positif yang signifikan. Sekarang, bagaimana cara membaca hasilnya? Cara untuk melaporkan hasilnya, nanti Anda buat kata-kata seperti yang saya contohkan di PPT ini. Hasil analisis data menggunakan korelasi product moment diperoleh skor korelasi sebesar 0,898. Itu diambil dari skor korelasi tadi ya, dengan signifikansi P sama dengan 0,000, diambil dari skor signifikansi tadi lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar. Adanya hubungan positif dapat diartikan semakin tinggi motivasi berprestasi seseorang, maka akan semakin tinggi prestasi belajarnya. Ingat, karena hubungannya positif. Kalau hubungannya negatif, bagaimana? Ya, semakin tinggi kecerdasan emosi seseorang, misalnya, maka akan semakin rendah perilaku agresifnya. Itu kalau contoh untuk kata-kata untuk hubungan yang arah hubungannya negatif. Pada bagian akhir hasil analisis korelasi product moment, kita dapat melaporkan sumbangan efektif suatu penelitian. Sumbangan efektif diperoleh dari mana? Sumbangan efektif dapat diperoleh dengan cara mengkuadratkan skor korelasi. Jadi, karena dalam contoh ini skor korelasinya adalah 0,8 sekian tadi, dikuadratkan menjadi 0,64. Artinya, motivasi berprestasi memiliki pengaruh 64% terhadap prestasi belajar. Nah, selebihnya dipengaruhi apa? Selebihnya dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Jadi, motivasi berprestasi hanya memiliki pengaruh 64% terhadap prestasi belajar mahasiswa. Demikian adalah cara atau langkah-langkah dalam melakukan analisis data menggunakan korelasi product moment.